Memburuknya kualitas udara di wilayah Jabodetabek saat ini telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Betapa tidak, jutaan warga yang setiap hari beraktivitas di ibu kota Jakarta dan sekitarnya ini kini terancam kepungan polusi udara. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lantas membentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara. Satgas mulai bergerak 21 Agustus 2023 untuk mengawasi dan menindak sumber pencemar udara seperti PLTU, PLTD, dan industri pembakaran sampah terbuka di wilayah Jabodetabek. Bila menemukan ada pelanggaran, Satgas bisa bertindak tegas, termasuk menghentikan operasional aktivitas pemicu pencemaran udara. Selain sanksi di tempat, Satgas KLHK juga akan mengambil langkah hukum perdata atau pidana. Satgas bentukan KLHK ini direncanakan terus bekerja selama kualitas udara di Jabodetabek masih memburuk. Ya, pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membentuk Satgas Pengendalian dan Supervisi Pencemaran Udara di Jabodetabek pada akhir pekan yang lalu. Selain akan mengawasi sumber pencemaran udara, Satgas KLHK juga akan menjatuhkan sanksi administratif, perdata hingga pidana terhadap aktivitas yang mencemari lingkungan. Lalu seperti apa evaluasi Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek sejauh ini? Untuk membahasnya telah bergabung ini bersama saya di studio ada Dirjen Penegakan Hukum KLHK sekaligus Ketua Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek, ada Bang Rasio Ridho Sani. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Panggilannya ya. Ya, boleh. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama saya. Kemudian juga sudah tersambung melalui via Zoom ada pengamat kebijakan publik, ada Bang Trubus Rahadian. Selamat malam, Bang Trubus. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak Ridho. Oh, selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom ya. Oke, saya mau ke Bang Roy dulu. Bang Roy, kalau tidak salah kemarin pada tanggal 21 Agustus sudah dilakukan pengawasan dan penindakan sumber-sumber pencemaran tidak bergerak ya. Seperti PLTU, PLTD, industri pembakaran sampah terbuka. Ini hasilnya bagaimana, Bang? Ya, sebelum saya menjawab apa yang sudah kami lakukan, Baik. saya ingin menyampaikan mengapa kami perlu membentuk satuan tugas khusus ya berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara di wilayah Jabodetabek. Ya, ini merupakan komitmen daripada Ibu Menteri. Ya, Ibu Menteri memerintahkan kepada beberapa dirjen untuk menangani permasalahan pencemaran udara ini ya secara serius dan komprehensif. Ya, adapun langkah-langkah dari Satgas ini, pertama adalah kami harus mengidentifikasi sumber-sumber ya pencemar ataupun emisi yang ada di wilayah Jabodetabek ini. Ya, kami harus mengidentifikasi ini pada level yang sangat detail. Ya, tim kami terus bekerja saat ini. Ya, di kantor kami masih bekerja, di lapangan juga masih bekerja. Ya, kemudian tentu setelah kami mengetahui sumber-sumber ini dengan detail, kami bisa memperkuat upaya-upaya penanganan di lapangan. Nah, samping itu juga saat ini juga kami akan mendorong dilakukannya upaya-upaya pengujian emisi kendaraan. Ya, karena kita tahu kendaraan bermotor adalah salah satu ya penyebab ataupun memberi kontribusi kepada meningkatnya emisi di Jabodetabek ini. Di samping melakukan uji emisi, kemudian kita harus mendorong ya pemilik kendaraan untuk memperhatikan ya kondisi kendaraan mereka dan tentu melakukan perawatan-perawatan apabila hasil uji emisi menemukan adanya ketidaksesuaian dengan standar yang ada. Samping itu juga hal tidak kalah penting karena kita tahu sumbernya di samping sumber dari kendaraan bermotor, tapi adalah sumber-sumber industri. Kami menyebutkan sumber-sumber tetap. Itu bisa terkait dengan peleburan logam misalnya, pembangkit listrik tenaga uap ataupun PLTU, bisa juga pembangkit listrik tenaga diesel, kemudian bisa juga pabrik semen, atau juga boiler-boiler yang menggunakan batu bara, termasuk juga pembakaran secara terbuka, ya, baik pembakaran sampah maupun pembakaran lainnya. Inilah sumber-sumbernya. Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber ini. Ya, tim kami sedang bekerja di lapangan. Ya, termasuk di dalamnya, misalnya kami sedang melakukan pengawasan secara intensif juga di beberapa lokasi di Jakarta, ya, timur dan utara ini. Adanya stockpile dari batu bara sebagai contoh, karena itu juga sumber pencemar. Kalau kena musim kemarau,
angin kencang. Oke, Ya, baik. dan sini menyebabkan permasalahan Oke, yang ada. oke, baik. Jadi hasil yang didapati dari tanggal 21 Agustus kemarin apa, Bang? Ya, kami menemukan ada beberapa lokasi yang mereka memang melakukan pelanggaran. Oke. Nanti kan kami sampaikan langsung kepada publik. Di wilayah mana itu? Ya, ada beberapa lokasi. Kami menerjunkan sekarang ini kan ada 6 tim ya, lokasi. Ya, dalam Satgas ini kami sebenarnya, Bu Menteri memerintahkan kami menyiapkan tim pengawas, ya, pengendalian dampak lingkungan termasuk penyidik membackup-nya, dan juga tim supporting. Kami punya tim supporting di center intelijen kami untuk mendukung proses operasi ini. Oke. Ya. Ini di lokasi-lokasi yang menjadi perhatian kami adalah saat ini kami fokus di timur Jakarta dan timur Jakarta. Oke. Mengapa kami milih itu? Karena arah angin itu dari timur ke barat. Sehingga kan kemungkinan yang punya kontribusi pencemaran di wilayah Jakarta ini khususnya, ya, itu di samping kendaraan bermotor yang ada di sekitar Jakarta, tapi juga polusi yang dari arah timur, dari industri maupun kegiatan lain di arah di timur. Oke, Bang, kalau saya mau tanya terkait dengan masalah Ibu Menteri bilang yang paling banyak menyumbang adalah kendaraan bermotor, ya. Tapi kalau hasil dari penindakan Anda kemarin di beberapa tempat PLTU ataupun yang lainnya segitu, ini apakah memang sumbangnya memang benar dari kendaraan bermotor, apa dari tempat yang tidak bergerak ini? Ya, ini kan kami sedang mengidentifikasi sumber ini. Kalau kita bicara sumber ini, kita kan sumber ini sangat dinamik, ya. Kita mencontoh misalnya, kendaraan bermotor kan lokasi-lokasi tertentu. Saat kendaraan macet dan sebagainya itu meningkatkan tingkat polusi. Ya kan, itu sangat dinamik. Ya, kendaraan bermotor, ya, kita melihat merupakan salah satu kontribusi besar di dalam konteks pencemaran udara di Jakarta. Tapi juga ada sumber-sumber lain yang harus menjadi perhatian kita. Ya, juga concern banyak pihak, yaitu misalnya pembangkit listrik baik tenaga batubara, ya, batubara maupun juga menggunakan sumber-sumber energi lainnya, ya, seperti misal diesel, atau juga ada boiler, ada juga peleburan logam, juga ada pabrik semen, ya, yang kami lihat ada pabrik semen juga di sekitar Jabodetabek ini yang juga bisa punya kontribusi. Dan juga ada kegiatan-kegiatan pembakaran yang masih terjadi. Jadi sampai dengan saat ini intinya investigasi masih terus berlangsung dan masih dilakukan begitu, ya. Saya ke Bang Trubus. Bang Trubus, sebelum saya mengomentari atau menanyakan hal yang lainnya, saya minta pendapatnya terkait dengan situasi polusi udara Jakarta saat ini. Silakan, Bang. Iya, menurut saya polusi udara saat ini sudah menimbulkan kekhawatiran publik, ya, di mana kemudian dampaknya sangat dirasakan oleh publik, sehingga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bang Ridho tadi, memang masyarakat mendukung dalam hal ini bagaimana secepatnya melakukan langkah-langkah agar polusi udara ini dampaknya tidak merajalela di publik. Yang kedua, menurut saya bahwa pemerintah memang selama ini lebih fokus kepada Jakarta, karena itu sebenarnya yang perlu dilakukan tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah penyangga. Nah, rupa-rupanya ini dengan adanya Satgas ini juga sudah mencoba mencakup ke sana, karena bagaimanapun juga memang penanganan polusi udara ini selama ini kan oleh pemerintah kelihatannya kurang mendapat perhatian, dan publik itu melihat bahwa pemerintah itu nggak serius, apalagi semenjak ada class action, ya, jabatan publik waktu itu setahun yang lalu. Nah, pemerintah tidak melaksanakan tapi malah banding, itu menyebabkan publik sering meragukan apakah pemerintah ini sungguh-sungguh atau tidak di dalam melaksanakan penanganan polusi. Yang ketiga, dalam hal ini memang dibutuhkan kolaborasi di mana pemerintah dan masyarakat, artinya di sini publik memang harus juga dilibatkan. Ada satu kebijakan namanya citizen centric, di mana kemudian publik diajak untuk bicara, diajak untuk ikut bersama-sama, karena sumber dari adanya polusi ini kan tadi sudah dijelaskan sama Bang Ridho bahwa tidak semata-mata kendaraan, tapi juga ada aktivitas industri dan ada PLTU juga. Tetapi yang jelas itu kalau kita ringkas itu sebenarnya mobilitas publik, gitu. Adanya mobilitas publik itulah yang menyebabkan terjadinya polusi. Nah, karena itu kalau kita mencontoh China misalnya dalam penanganan polusi itu, dia mobilitas publiknya itu yang dikendalikan, gitu loh, Mas. Jadi jangan sampai publik ini secara leluasa boleh berpergian. Publik itu boleh melakukan aktivitas, tapi tolong menggunakan transportasi umum, jangan menggunakan mobil pribadi. Sebenarnya begitu. Hanya kemudian kebijakan pemerintah Pemprov DKI terutama lebih parah lagi adalah kemudian kenapa WFH hanya diperlakukan untuk ASN saja, tapi padahal harusnya itu dilakukan juga untuk pekerja yang kategori swasta. Dan bagaimana juga kemudian mencakup dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan edukasi kepada masyarakat, Mas. Itu yang belum dilakukan. Artinya di tingkat RT RW memang belum ada langkah-langkah apapun terhadap
pencegahan Baik. polusi ini sendiri, Mas. Gitu. Baik, kita bahas satu persatu. Bang Roy, tadi sudah dikatakan memang pemerintah belum benar-benar serius menangani ini gitu ya. Kalau saya, apa yang mau disampaikan? Kira-kira benar nggak nih pemerintah benar-benar nggak serius menangani ini? Dan kalau memang ada, kemudian nanti apa sanksi yang akan diberikan? Ya, perlu saya sampaikan, pemerintah punya komitmen yang kuat ya untuk melindungi masyarakat kita. Ini adalah hak konstitusi masyarakat. Setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini amanah konstitusi, pasal 28 huruf H. Dan untuk itu pemerintah ya, negara dalam hal ini mempunyai berbagai macam undang-undang untuk mewujudkan hak-hak konstitusi masyarakat ini. Dalam konteks operasional, ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sangat-sangat serius menangani ini, ya, karena kita juga memiliki beberapa unit kerja khusus, termasuk dirjen pada level dirjen yang khusus menangani pencemaran udara. Kalau kami kan Dirjen Gakum juga terlibat di dalam penanganan pencemaran udara ini, tapi ada Dirjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ya, ini langkah-langkah dilakukan khusus, termasuk kita menginvestasi banyak peralatan-peralatan pemantau kualitas udara yang ada. Karena ada peralatan-peralatan ini, maka kita ketahui kualitas udara kita bagaimana sekarang ini. Mungkin kalau tidak ada peralatan yang kita pasang di mana-mana ini, ada 15 yang sekarang ini terpasang, ya, ini bisa memonitor itu. Disebar di mana saja itu? Ada beberapa lokasi di Jakarta dan di sekitar Jakarta dan beberapa tempat di Indonesia. Karena kan masalah lingkungan hidup ini yang harus menjadi perhatian kita untuk mewujudkan hak-hak masyarakat kan di Jakarta dan juga seluruh Indonesia kita punya. Ya, di Jakarta tadi saya sampaikan Jabodetabek ini 15. Tadi saya sepakat dengan Pak Trubus, saya sampaikan Pak, karena bicara masalah pencemaran udara itu sifatnya dinamik ya, tidak bisa dibatasin. Maka kami melakukan upaya penanganan itu di Jabodetabek. Maka Satgasnya adalah Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara Wilayah Jabodetabek. Jabodetabek. Kerja kami pun tidak hanya di Jakarta. Tim kami sekarang ini sedang berada di Bekasi, ya kan, di Bogor. Kami tugaskan mereka karena kami harus memastikan tadi berdasarkan identifikasi sumber-sumber yang ada. Kami harus menangani ini. Sudah ada dapat laporan dari mereka yang di pinggiran Jakarta, Pak? Ya ada, kami sampaikan. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Kami kan lakukan langkah-langkah hukumnya. Sekarang apa komitmen kami melakukan penegakan hukumnya? Kami sampaikan, kami sangat serius dalam penegakan hukum lingkungan hidup kehutanan. Ya, menggugat, ya. Pertama ada sanksi administrasi. Ya, korporasi sudah kami berikan sanksi administrasi itu. Ya, si Indonesia ini lebih pada 2.500. Kami sudah membawa kasus-kasus kepada penegakan hukum pidana itu hampir 1.500. Penegakan hukum perdata, gugatan-gugatan kami banyak sekali yang dimenangkan, khususnya berkaitan dengan karhutla. Ya, ini komitmen pemerintah sangat jelas. Sekarang kan kita menghadapi situasi kondisi udara di Jakarta. Ini memang ada faktor berbagai macam faktor. Satu, memang sumber pencemarnya ada di Jakarta dan Jabodetabek ini. Kedua, kan situasi saat ini kan kemarau yang cukup panjang, sehingga udara itu tidak terus berputar di sekitar wilayah ini. Baik. Ya. Jadi sehingga demikian memperburuk ini. Namun dengan demikian untuk mengatasi ini kami akan terus bekerja memastikan bahwa sumber-sumber pencemar yang ada ini bisa patuh kepada aturan-aturan yang ada. Kalau mereka ya melanggar, kami akan berikan sanksi administrasi. Kami perintahkan juga kepada penyidik kami, kalau kami menemukan adanya pelanggaran yang memang sangat serius, kami segera hentikan kegiatan tersebut. Kemudian kami berikan sanksi administrasi. Gugatan perdata sedang kami siapkan. Kami sudah menyiapkan juga kuasa hukum dan juga penegakan hukum pidana. Ancaman hukumnya sangat-sangat berat. Baik, Bang Trubus sudah dijawab ini tindakannya serius. Yang dipertanyakan adalah apakah tindakan ini hanya bersifat sementara saja atau memang bisa selamanya begitu ya Bang ya? Silakan Bang, ada tanggapan Bang? Ya, menurut saya memang apa yang sedang dipersiapkan oleh teman-teman dari KLHK itu patut kita apresiasi. Artinya ada upaya setidaknya karena selama ini kita itu misalnya untuk Jakarta, Mas, itu ada Pergub nomor 66 tahun 2020 tentang wajib emisi lah ya kira-kira seperti itu. Emisi, uji emisi ini ternyata kan tidak dilaksanakan sampai hari ini, dalam arti pelaksanaannya parsial aja, lip service itu yang kemudian publik menganggap bahwa harusnya kalau memang sudah ada aturannya, jangan sampai aturan itu seperti macan ompong kan itu tidak dilaksanakan. Nah ini yang kemudian publik menganggap bahwa persoalan apa yang dilakukan oleh teman-teman KLHK ini patut kita dorong gitu, dalam arti memang penegakan hukum itu yang harus dilakukan. Nah, karena apa? Karena selama ini pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait dengan industri, terkait dengan masyarakat juga yang membakar sampah, ini relatif ini tidak terbuka, tidak transparan, dan publik tidak pernah tahu. Karena ini dengan adanya Satgas,
kita harapkan itu lebih tegas lagi gitu. Artinya disitulah kemudian nanti publik mengetahui, oh ternyata orang yang membakar sampah, orang yang melakukan pelanggaran lingkungan, pencemaran lingkungan itu ada hukumannya gitu loh. Jadi publik itu memahami akan situasi yang ada dalam arti bahwa memang pemerintah ini dan ke depan ini tidak masuk angin gitu ya, tidak masuk angin kemudian seolah-olah kebijakannya hanya berjangka pendek. Kita harapkan itu berjangka panjang, karena itu kita minta kepada KLHK dalam ini tim Satgas untuk bahu-membahu dengan publik gitu ya, membuat satu skenario planning di mana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Oke, baik. Sehingga penanganan soal ini polusi udara itu betul-betul terintegrasi Mbak dan terpadu gitu loh Mas, menurut saya itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Bang Trubus dan juga Bang Roy usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami di Newsroom.